Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, Bu Lulu. wabarakatuh. Halo Bu Umi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Lulu, apakah di kesempatan coaching kita kali ini ada yang ingin disampaikan terkait pembelajaran hari ini? Mungkin yang melibatkan murid-murid di sekolah seperti apa? Saya terkendala di kelas saya terkait pembelajaran yang ada salah satu murid saya yang belum bisa membaca. Usia berapa Bu Lulu anaknya? Sekitar usia 10 tahun. Ya kan kita seharusnya di kelas 4 itu kan sudah belajar materi pengetahuan, sudah tidak belajar baca tulis lagi kan. Tapi di sini Mhm. karena ada salah satu anak tersebut, jadi saya merasa kesulitan bagaimana saya menghadapi anak tersebut. Nah, saya sudah melakukan kelas pembelajaran berdiferensiasi khusus untuk anak tersebut. Tapi itu masih belum Mhm. berhasil saya lakukan karena anak tersebut itu sangat sulit sekali memahami huruf. Jadi misalnya saya sekarang bersama dia belajar, saya les gitu ya Bu ya. Misalnya teman-temannya saya kasih tugas apa, terus anak tersebut saya ajari membaca, saya ajari huruf, tapi sekarang ingat, Mhm. misalnya, Mhm. tapi besoknya lagi sudah lupa lagi sama hurufnya itu loh yang Bu yang sulit, yang lupa. Kalau Permasalahannya adalah anak yang eh, mengalami kesulitan belajar. Nggih. Dalam hal ini adalah dia minim sekali kemampuan literasinya. Seperti itu kah, dulu? ya betul, betul Bu. Selanjutnya eh, tujuan apakah yang ingin Bu Lulu capai terkait dengan permasalahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid Bu Lulu. Apakah Bu Lulu punya ide atau gagasan lain atau cara memecahkan masalah tersebut supaya dapat membantu muridnya Bu Lulu itu bisa paling tidak bisa mengurangi kesulitan belajarnya? Saya memberikan les, mengajari dia huruf, terus mengeja. Waktu itu saya juga membawakan buku untuk belajar membaca tulis itu nggih Bu nggih. Tapi hal itu nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, di sini sebenarnya saya punya ide. Apa itu idenya itu bagaimana kalau misalnya itu di lembaga membuat jam ekstra tambahan untuk anak-anak yang tidak bisa membaca. Mungkin bisa dicari anak-anak yang tidak bisa membaca tersebut dari kelas 1 sampai kelas atas atau kelas 6 mungkin. Lah kita kumpulkan, kita data, lalu kita berikan jam tambahan setelah pulang sekolah atau mungkin jam tertentu lah. Kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, siapa yang bisa membantu mengatasi anak-anak yang buta huruf tersebut. Itu kan bukan kita belajar membaca menulis, tapi sudah materi-materi pengetahuan, misalnya tentang IPA, IPAS, PKN, itu kan materinya sudah membaca, sudah banyak yang membaca tentang pengetahuan-pengetahuan. Tapi kalau misalnya tidak bisa membaca, nah bagaimana akan menghadapi materi-materi tersebut? Ya memang kita sekarang berada di kurikulum merdeka, yaitu memerdekakan anak. Tapi kan kita sebagai guru juga punya tujuan agar anak tersebut itu ya bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Baik, jadi saya dapat menyimpulkan idenya Bu Lulu adalah memberikan jam tambahan ya, Ya,
untuk anak yang mengalami permasalahan dalam kesulitan membaca. Kira-kira dalam kegiatan tersebut, apakah perlu melibatkan pihak lain dalam menangani kasus tersebut? Ya, sebenarnya ada pihak-pihak lain yang ingin saya libatkan, terutama di pihak keluarga, di lingkungan dia tinggal di rumahnya, dan juga sama guru-guru teman sejawat saya yang lain. Untuk orang tua, saat ini saya masih kesulitan untuk menghubunginya, karena memang kebetulan anak itu adalah anak yang korban broken home, dan anak tersebut tinggal bersama kakek neneknya, dan kakek neneknya itu kurang perhatiannya. Tapi kan dari sini saya sebenarnya ingin ingin sekali bertemu dengan kakek neneknya itu. Bagaimana kalau anak ini tuh kita beri tambahan belajar, atau mungkin kita bisa mencari solusi bersamalah. Tapi sampai sekarang masih belum bisa menemui orang tuanya, mungkin wali muridnya. Nah, untuk guru-guru yang lain, ya kita ya memang harus melibatkan, karena ini kan juga untuk anak tersebut. Nantinya kalau misalnya ada jam tambahan, siapa yang punya ahli dalam memberikan ekstra baca tulis, mungkin bisa diisi oleh guru tersebut. Baik. Uh, saya mendengar dari cerita Bu Lulu, jadi murid ini yang dimaksud Bu Lulu ini, Bu Lulu mengetahui saat dia kelas 4, saat dipegang Bu Lulu. Iya, betul. Sebelumnya Bu Lulu berarti belum tahu nggih, bahwa Iya, ada anak yang memiliki kekurangan membaca, baca tulis. dalam hal literasi. Uh, saya ingin bertanya atau sedikit memberikan masukan Bu Lulu. Nggih. Jadi saat Bu Lulu mengajar kelas 4 nggih, Mm, di kelas tinggi berarti nggih. mm, Nah, mm, alangkah baiknya jika guru di kelas rendah, di kelas 1, 2, 3, itu sudah memberikan hasil laporan evaluasi anak kepada ibu guru di tingkat selanjutnya. Misalnya kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, ke kelas 3 ke kelas 4. Jadi nanti akan ada guru akan mengetahui kompetensi anak ini yang perlu dikembangkan itu yang mana. Jadi tidak ketinggalan jauh di kelas 4 baru diketahui. Jadinya kan kalau di kelas 4 baru diketahui, akhirnya kan mana kita mengajarkan literasi, mana mengajarkan materi, itu kan akhirnya balapan ya, mm, Bu Lulu. mm. Alangkah baiknya di kelas 1 komunikasi antara guru kelasnya. Jadi sebelum dia naik kelas 2, gurunya menyampaikan, si A seperti ini, dia kekurangan dalam hal literasi. Nah, itu nanti bisa dibicarakan bersama-sama dengan guru atau kepala sekolah. Kemudian dilihat perkembangan anaknya. Kalau memang di kelas 2 dengan sistem drill, kan sudah bisa di drill nggih, kalau anak Iya. usia 7 tahun ke atas kan sudah boleh Mm, baca tulis di drill. Nah, itu nanti dilihat apakah progresnya anak ini sudah semakin membaik atau masih tetap. Nah, itu perlu dilakukan tindak lanjut. Menurut saya kalau dikatakan bahwa Bu Lulu tadi menyampaikan murid tersebut buta huruf ya Bu ya. mm. Eh, kalau saya berpikir apakah anak ini mengalami hambatan belajar yang disebut disleksia? Jadi disleksia itu bukan buta huruf, tapi dia sulit mengenal simbol-simbol huruf. Nah, Mm, simbol-simbol huruf di sini dalam arti dalam sudut pandang dia itu kesulitan untuk niteni bahasa Jawanya. Niteni huruf A itu hadapnya kemana, B seperti kemana. Karena saya pernah membaca satu buku ini tentang perkembangan anak usia dini yang sesuai dengan pembelajaran yang saya ampu. Nah,
di situ anak disleksia ini bukan anak yang buta huruf, melainkan dia anak yang kesulitan untuk membaca secara normal. Kalau kita secara normal huruf A bentuknya A sudah seperti itu, tidak akan berubah-berubah. Tapi kalau anak disleksia, dia itu namanya hambatan ya Bu ya. Jadi hurufnya itu bisa morat-marit. Tapi kembali lagi, jika anak disleksia itu perlu diagnosa lebih lanjut. Jadi guru tidak boleh langsung mendiagnosa seseorang ini mengalami hambatan belajar yang berkaitan dengan psikologis anak ya. Jadi kalau di tempat saya itu ada yang namanya asesmen awal itu nanti diketahui bahwa anak ini memiliki hambatan dalam hal apa saja. Nah setelah itu kami karena TK merupakan kurikulumnya ini terpaut dengan pembelajaran dan holistik integratif, jadi melibatkan kayak kita punya MOU dengan puskesmas gitu Bu. Jadi nanti kalau misalnya ada anak yang mengalami stunting ya, misalnya contohnya ada anak yang mengalami stunting, langsung kita setelah Bu Guru ini mengasesmen awal, nanti kita merujuk anak tersebut ke puskesmas. Mungkin bisa dilakukan juga di sekolahnya Bu Lulu terkait anak yang kesulitan ini, karena kalau sudah kelas 4 kan akhirnya menghambat semua ya Bu ya. Iya, betul. Menghambat pembelajaran anaknya sendiri, menghambat pembelajaran teman-teman, menghambat materi yang akan dia peroleh. Nah, ya. betul. Makanya mungkin bisa dibuat itu tadi. Jadi di asesmen yang pertama tadi membuat asesmen awal mulai dari kelas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi supaya saat kenaikan kelas itu bisa diketahui siapa-siapa anak yang memang benar-benar butuh bimbingan lebih lanjut atau penanganan lebih lanjut. Yang kedua, kalau memang dibutuhkan untuk penanganan praktisi ya seperti misalnya ke terapis, kan kalau anak disleksia harus ada terapisnya ya Bu ya. Jadi kalau memang dibutuhkan bisa itu digunakan. Seperti itu Bu Lulu. Selanjutnya bagaimana komitmen Bu Lulu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kira-kira menurut Bu Lulu, apakah ide dari dan gagasan saya ini bisa digunakan atau diimplementasikan di sekolahnya Bu Lulu? Nah, setelah saya mendengar gagasan yang Bu Umi sampaikan, saya rasa memang ada benarnya juga. Saya sepakat dengan Bu Umi. Mungkin memang sangat dibutuhkan sekali yang namanya asesmen, atau mungkin kita bisa menyebutnya dengan bimbingan konseling untuk salah satu anak, atau mungkin untuk permasalahan-permasalahan anak lah ya. Kita membimbing anak tersebut mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas atas. Nah, nanti setelah dari kelas bawah itu, setelah anaknya tersebut naik kelas, kita catat perkembangan-perkembangan yang ada pada anak tersebut. Mungkin iya, itu saya sangat lega sekali mungkin dapat pencerahan dari Bu Umi hari ini, mungkin bisa saya terapkan di lembaga saya, atau mungkin saya bisa mengusulkan kepada teman-teman dan juga kepada kepala sekolah saya. Terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama Bu Lulu. Bagaimana perasaan Bu Lulu setelah melakukan dan menyelesaikan atau mungkin membuat rencana kita dalam coaching sore hari ini? Perasaan saya lega ya Bu ya, sedikit ada masukan dari Bu Umi bahwasanya dalam mengatasi anak yang mempunyai permasalahan, kan masalahnya anak itu macam-macam ya Bu, mungkin ada yang buta huruf, ada yang butuh bimbingan dari kelas 1, anak yang nakal, atau mungkin anak yang hiperaktif. Nah, mungkin masukan dari Bu Umi itu bisa saya terapkan, saya gunakan di lembaga saya. Nah, saya sekarang merasa lega. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Umi nanti bisa bermanfaat khususnya bagi lembaga saya nanti. Oke, terima kasih Bu Umi, nggih Bu. Sama-sama Bu Lulu. Semoga apalagi anak usia dini seperti saya. Walaupun peningkatannya itu sedikit, tapi kalau itu benar-benar berhasil, itu kan berarti kita ya Allah alhamdulillah.